Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan serta menjaga protokol kesehatan ya. Walaupun dengan kondisi sekarang ini, kalian harus tetap semangat belajar walaupun tidak di dalam kelas. Kalian bisa belajar dimanapun. Nah, untuk itu, untuk presensinya kalian nanti bisa isi link Google Form yang ibu kirim di grup kelas ya. Lanjut, kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur pembangun puisi. Kalian pasti di waktu SMP atau MTS pernah mendengar kata unsur-unsur pembangun itu baik di cerpen maupun di novel. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis unsur pembangun puisi. Nah, sebelum itu Ibu akan mengulas sedikit materi kemarin, yaitu berupa puisi. Nah, puisi itu sendiri adalah bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat dengan irama, mantra, rima, terus penyusunan lirik dan bait dan mempunyai penuh dengan makna. Nah, jadi puisi itu adalah hasil ungkapan seperti itu. Nah, selanjutnya puisi ini juga ada dua macam. Yang pertama yaitu puisi lama dan puisi baru. Nah, untuk puisi lama seperti pantun, gurindam dan contoh-contohnya atau yang ciri-cirinya kalian bisa baca sendiri ya, apa bedanya antara puisi lama dan puisi baru. Nah, selanjutnya untuk materi kemarin yaitu kitab yang kemarin kita bahas, yaitu jenis-jenis puisi. Jenis-jenisnya itu ada narasi, terus naratif, terus lirik, dan yang terakhir adalah deskriptif. Nah, baik untuk untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis unsur pembangun puisi. Nah, sebelum itu unsur puisi itu dibagi menjadi dua segi. Yang pertama yaitu unsur intrinsik, yang kedua ekstrinsik. Untuk intrinsik ini adalah unsur yang terkandung dalam puisi dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Yang di dalamnya itu ada apa aja, Bu? Ya, di dalamnya unsur intrinsik ini bisa berupa diksi, imaji, terus majas, bunyi, rima, dan yang terakhir itu temanya itu seperti apa gitu. Nah, yang kedua yaitu terkait dengan dari segi ekstrinsik, yaitu adalah unsur-unsur yang berada di luar puisi dan mempengaruhi kehadiran puisi di karya seni. Yang di dalamnya itu seperti apa? Nah, yang harus diperhatikan yaitu ada aspek historis, terus psikologis, terus filsafat, yang terakhir religius. Nah, yang selanjutnya yaitu struktur puisi. Puisi itu pun juga memiliki struktur loh ya, yaitu dilihat dari struktur batin dan struktur fisik. Nah, struktur batin ini seperti apa? Nah, struktur batin ini itu sebagai hakikat yang dimiliki puisi. Di dalamnya itu ada apa aja yang harus diperhatikan, yaitu ada tema, terus atau makna, terus frasa atau feeling, yang terus nada, not. Yang terakhir itu juga tujuannya puisi ini untuk apa dibuat gitu. Atau yang struktur kedua yaitu struktur fisik. Nah, fisik ini adalah metode penyampaian hakikat pada suatu puisi tersebut. Metode penyampaian ini seperti apa gitu. Itu dapat dilihat dari sebelum kalian menganalisis puisi, Ibu minta kalian perhatikan puisi berikut ini yang Ibu tayangkan. Simak dengan baik. Puisinya itu berjudul Hujan Bulan Juni, karyanya Sapardi Djoko Damono yang sudah dimusikalisasikan oleh salah satu YouTuber. Nah, simak dengan baik-baik. Setelah kalian simak, nanti kita akan kalian kerjakan, temukan unsur-unsur pembangunnya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Ibu beri waktu sekitar 10 menit.
Oh ya, ini dikerjakan secara berkelompok ya, secara berkelompok. Minimal kelompoknya itu kelompoknya menjadi 5 kelompok. Nanti kalian presentasikan secara perwakilan. Selamat menyaksikan. Lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan di serak akar pohon bunga itu. Selanjutnya ya, maaf ini ibu memotong sedikit dan memberikan contohnya untuk menganalisis unsur dalam puisi Hujan Bulan Juni ini. Yang pertama itu caranya kita harus menganalisis dulu unsur batinnya dalam Hujan Bulan Juni. Nah, yang pertama yaitu tema. Nah, temanya yang batin ini struktur itu sudah berdasarkan kesimpulan tema yang ini mengenai perasaan yang tidak disampaikan atau tertahan, dan perasaan penyair itu bisa berupa rindu atau cinta yang disembunyikan kepada tambatan hatinya. Nah, yang kedua yaitu rasa atau perasaan. Nah, di sini puisi ini mempunyai rasa rindu dan cinta yang ditahan, cinta yang diungkapkan pada seseorang. Terus penyair itu menghadapinya dengan berbesar hati gitu, serta menyimpannya dengan bijak, dan untuk menghilangkan agar menghilangkan rasa yang tidak nyaman tersebut. Selanjutnya yaitu nada. Nadanya yang di sini puisi ini menggunakan nada syahdu. Terus puisi ini secara fisiknya itu sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu melambangkan perasaan yang amat rindu dan perasaan yang ditahan. Pada akhirnya seseorang ini menyerah dan memilih untuk tidak mengejar apa yang ia rasakan. Selanjutnya yaitu amat atau pesan. Nah, untuk puisi Hujan Bulan Juni ini memberikan pesan yang sangat-sangat baik, yaitu berupa ketabahan, kearifan, kebijakan yang harus dimiliki seseorang dalam keadaan
seberat apapun. Nah, puisi ini juga memberikan pesan agar tidak terlarut-larut dalam kesedihan dan agar apa? Agar perasaan itu bisa membuatnya lebih nyaman gitu. Untuk itu selanjutnya untuk struktur fisiknya kalian lanjutkan, kerjakan dan ditambah lagi per kelompok tadi sebelum selesai minggu depan kita presentasikan kalian kerjakan bersama-sama. Satu lagi, kalian bisa mencari puisi lain dan dianalisis seperti ini. Lebih baik lagi kalau kalian bisa menghasilkan karya kalian masing-masing kemudian dianalisis. Untuk itu Ibu akhiri, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.